Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Bertemu lagi kita masih di fungsi kuadrat. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat yang disusun oleh Fatma Laswita SPD, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Pembelajaran kita ini tujuannya adalah Ibu mengharapkan Ananda nantinya mampu menjelaskan pengaruh dari koefisien E kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari fungsi kuadrat fx. Kemudian bisa mengidentifikasi sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat fx dengan memperhatikan nilai koefisien pada E kuadrat dan X. Kemudian menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Bentuk umum fungsi kuadrat seperti sudah kita pelajari sebelumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. E kuadrat adalah A. Pada pembelajaran terdahulu sudah dijelaskan bahwa nilai A besar dari 0 maka parabola kita terbuka ke atas. Jika A kita kecil dari 0 maka parabola kita terbuka ke bawah. Maka Ananda bisa memperhatikan gambar yang sudah Ibu berikan, kemudian mengidentifikasi sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat fx dengan memperhatikan nilai dari koefisien E kuadrat dan X, yaitu nilainya adalah A dan B. Melihat dari sifat-sifat pada parabola, perhatikan persamaan yang ada. X kuadrat, maka A kita lebih besar dari 0 dan grafik berbentuk jurang atau lembah melalui titik 0,0 dan sumbu simetrinya adalah 0 dan nilai minimum fungsi kita fx sama dengan 0, koordinat titik balik kita adalah 0,0. Lalu bagaimana dengan min X kuadrat? Maka kita perhatikan, karena A kita kecil dari 0, grafiknya berbentuk bukit melalui titik 0,0. Dan sumbu simetri kita adalah X sama dengan 0 dan nilai maksimum kita juga 0 dan koordinat titik balik atau titik puncak adalah 0,0. Lalu kita perhatikan untuk X kuadrat ditambah C. Nah, di sini kita memiliki konstanta. Apa yang terjadi pada sifat-sifat parabolanya? Grafik diperoleh dari geseran X kuadrat. Ini pernah kita pelajari di pergeseran atau di sketsa grafik dan pergeseran grafik pada materi sebelumnya. Jadi pada persamaan ini grafik kita akan bergerak C satuan ke atas. Karena A-nya besar dari 0, grafik terbuka ke atas melalui titik 0, C dan memiliki sumbu simetri 0, nilai minimum fungsi kita adalah C, koordinat titik balik puncak adalah 0, C. Masih pada sifat-sifat parabola, sekarang pada persamaan berikutnya adalah X kuadrat dikurang C. Kalau tadi nilai C kita positif, sekarang bernilai negatif. Maka kita perhatikan grafik diperoleh geseran terhadap X kuadrat kita juga C satuan, tetapi ke bawah. Karena nilai C kita bernilai negatif. Dan A kita besar dari 0, maka grafik berbentuk lembah melalui titik 0, min C. Sumbu simetri kita masih 0, nilai minimum fungsi kita adalah min C. Koordinat titik balik kita adalah 0, min C. Lalu pada persamaan min X kuadrat ditambah C. Sekarang A kita yang bernilai kecil daripada 0, maka grafik kita berbentuk bukit dan bergesernya juga C satuan ke atas. Nah, melalui titik 0, C, sumbu simetri kita 0 dan nilai maksimum kita C. Koordinat titik balik titik puncak adalah 0, C. Masih di sifat-sifat parabola, sekarang pada persamaan berikutnya adalah min X kuadrat dikurang C. Sekarang nilai C-nya negatif. Nah, perhatikan grafik diperoleh dari geseran X kuadrat adalah C satuan ke bawah. Karena A-nya kecil dari 0, maka grafiknya berbentuk bukit. Maka melalui titik 0, C, sumbu simetrinya masih 0, nilai maksimum kita adalah min C. Koordinat titik balik atau titik puncak adalah 0, C.
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan secara umum berlaku sifat-sifat yang di bawah ini. Perhatikan, fungsi kuadrat f(x) atau x kuadrat melalui titik pusat 0,0 dan sumbu simetrinya adalah 0, nilai ekstrim fungsi kita 0, dan koordinat titik balik 0,0. Untuk fungsi kuadrat x kuadrat ditambah c melalui titik 0, c, sumbu simetrinya 0, nilai ekstrim kita adalah C dan koordinat balik kita adalah 0, C. Perhatikan gambar berikut ini. Kita akan melihat hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Pada gambar ini, kita melihat grafik kita terbuka ke atas. Nah, boleh Ananda perhatikan, di sini kita memiliki nilai diskriminan, di mana D kita adalah B kuadrat dikurang 4AC. Untuk gambar pertama, berarti D kita besar daripada 0, maka memiliki akar yang real, berbeda, mempunyai dua titik potong di sumbu X. Ya, Ananda bisa lihat, kemudian jika D sama dengan 0, maka akar kita memiliki akar kembar, mempunyai satu titik potong di sumbu X dan menyinggung sumbu X. Bagaimana dengan D kecil dari 0? Dia tidak memiliki akar yang real dan tidak memotong sumbu X sehingga tidak menyentuh sumbu X. Hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi. Perhatikan gambar. Nah, di sini juga bisa Anda perhatikan dan di sini juga sudah Ibu tuliskan perbedaannya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh. Contoh pertama, untuk persamaan x kuadrat ditambah 3, kita akan menentukan sumbu simetri parabola. Maka sumbu simetri kita adalah x sama dengan 0. Nilai ekstrim fungsi kita adalah 3, koordinat titik balik kita adalah 0,3. Pada persamaan kedua, min x. Maka sumbu simetri kita adalah masih di x sama dengan 0 dan nilai ekstrim kita adalah min 6. Koordinat titik balik parabola adalah 0,-6. Pada contoh ketiga, kita memiliki nilai A, B, dan C. Jadi terlebih dahulu, kita akan menentukan dulu nilai diskriminan kita. Diperolehlah diskriminan kita 1. Artinya, besar daripada 0. Diskriminan kita mempunyai dua akar berbeda atau memotong sumbu X di dua titik. Kemudian, karena A-nya besar dari 0, maka parabola kita terbuka ke atas, memiliki nilai ekstrim dan ekstrim minimum. Contoh ke berikutnya, yaitu perhatikan persamaan yang diberikan, masih sama dengan yang tadi, memiliki nilai A, B, dan C. Sekarang nilai A kita negatif 1, artinya lebih kecil daripada 0. Untuk diskriminannya kita cari dulu dan kita tentukan dulu, ternyata kita peroleh diskriminan kita 0. Maka fungsi kuadrat kita atau grafik kita nantinya adalah memiliki akar kembar, memotong sumbu X di satu titik. Karena A-nya kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Berikutnya masih contoh yang sama, memiliki nilai A, B, dan C. Setelah kita cari nilai D kita, ternyata D kita negatif 8, kecil dari 0. Berarti tidak memiliki akar atau tidak memotong sumbu X. Dan A kita besar dari 0, maka parabola kita terbuka ke atas. Baiklah Ananda, dari beberapa contoh yang sudah diberikan, Ibu harapkan Ananda mampu memperhatikan dan mampu membedakan masing-masing persamaan yang sudah diberikan, dan bisa melihat hubungan antara diskriminan dengan fungsi kuadrat dan koefisien-koefisien dengan grafiknya. Jadi, boleh Ananda perhatikan satu persatu slide kita yang sudah Ibu bagikan ini. Baca dan ulas kembali, harapan Ibu setelah ini Ananda bisa menentukan perbedaan dan hubungan antara koefisien diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Jadi, pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan semoga bermanfaat bagi Ananda semuanya. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.